Halo teman-teman semua, selamat malam. Kami dari kelompok 2 Matkul PPK kelas I. Hari ini kami akan menjelaskan tentang proses bisnis Gojek. Yuk langsung kita mulai aja, nggak pakai lama. Dan yang pertama akan dimulai dengan sejarah dari Gojek. Pada bulan Oktober tahun 2010, Gojek pertama kali muncul. Dan pada tahun 2015 bulan Januari, aplikasi Gojek mulai muncul di mobile apps yang sering kita gunakan pada saat ini. Dan pada bulan April tahun 2015, servis dari GoFood mulai muncul di mobile apps Gojek. Lalu pada bulan Desembernya, aplikasi GoMart mulai muncul juga di dalam aplikasi Gojek ini. Dan mulai bulan Desember tahun 2015, servis GoTix juga mulai muncul dalam aplikasi Gojek yang digunakan untuk memesan tiket nonton. Dan pada tahun 2016 bulan April, servis Gokar mulai masuk juga ke dalam aplikasi Gojek yang mulai sering digunakan orang pada saat ini untuk memesan kendaraan ketika akan bepergian. Dan pada bulan Juni 2016, servis GoAuto pun masuk ke dalam aplikasi Gojek. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai struktur organisasi Gojek. Oke, ini kira-kira bagannya untuk struktur Gojek. Jadi itu akan dipimpin oleh sebuah direktur utama atau dirut. Nah, direktur utama ini akan membawahi sebuah wakil direktur. Dan wakil direktur ini akan berkoordinasi dengan 4 koordinator di 4 bidang, yaitu 4 bidang IT, bidang pemasaran, bidang keuangan, dan bidang tukang ojek. Di bidang IT, dia akan membawahi karyawan bidang IT, programming, dan website. Kemudian di bagian pemasaran, dia akan mengatur tentang front office yang termasuk dari customer service, administrasi, dan pemasaran. Dan di bagian keuangan akan mengatur tentang karyawan akuntansi. Dan di tukang ojek, ia akan mengatur tentang manajemen tukang ojek. Boleh lanjut. Kemudian kita akan membahas tentang bisnis model kanvasnya. Pertama, kita akan mulai dari key partners, yaitu mitra utama, yang hubungan dengan orang lain dengan bisnisnya. Yang pertama itu pasti ada mitra pengemudi yang menjadi roda utama dalam Gojek itu. Dan yang kedua itu akan ada supplier atribut driver, seperti penyedia helm dan jaket. Dan yang ketiga itu ada penyedia untuk servernya. Selain key partners, juga ada key activities, yaitu aktivitas utama yang akan dilakukan dalam bisnis ini, yaitu pertama akan menghubungkan driver dengan penumpang, dan yang kedua itu akan manajemen data pengguna. Selain itu, juga ada key resources yang akan digunakan sebagai penghubung antara partner dengan activities, yaitu Google Maps yang digunakan sebagai penunjuk jalan oleh para Gojek. Yang kedua itu ada aplikasi Gojek yang digunakan oleh para pengguna, dan yang terakhir itu ada infrastruktur server. Boleh lanjut oleh Jevon. Lalu yang berikutnya ada value proposition. Value proposition ini bisa dikatakan sebagai nilai pembeda yang membedakan antara perusahaan sendiri dengan perusahaan lain. Nilai pembeda yang biasa dibandingkan itu adalah produk atau jasa, dan di sini Gojek menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses, dan juga dengan harga yang terjangkau. Lalu yang berikutnya ada channel. Channel merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu hal atau value proposition perusahaan kepada konsumen. Sehingga perusahaan harus kreatif dalam memilih channel yang tepat agar dapat dengan mudah menarik target konsumen dan juga peluang untuk unggul yang lebih besar. Channel yang digunakan oleh Gojek adalah aplikasi Gojek, iklan di billboard, dan juga testimoni pengguna. Nah, yang berikutnya ada customer relationship. Customer relationship ini adalah wadah atau cara yang akan terus berhubungan dengan konsumen dan harus tetap dijaga agar pihak konsumen merasa lebih dekat lagi dengan perusahaan. Salah satu contohnya adalah dengan media sosial. Di Gojek ini sendiri, mereka menggunakan aplikasi yang kaya akan fitur, diskon, dan promo, serta email newsletter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfredo. Nah, selanjutnya adalah customer segment. Customer segment di sini adalah bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggan dengan cara mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebutuhan dan juga atributnya. Nah, pelanggannya biasa adalah Gojek adalah generasi milenial, yaitu pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, dan juga generasi yang telah melek dengan internet. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure di sini adalah rincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key activities dan menghasilkan suatu value proposition. Yang pertama itu adalah bagi hasil dengan mitra driver. Yang kedua adalah penyewaan infrastruktur server. Tiga, biaya API Google Maps. Keempat, gaji pegawai kantor. Kelima adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Dan terakhir itu adalah revenue streams, yaitu cara perusahaan menghasilkan pendapatan dari setiap segmen pelanggannya.
Yang pertama itu adalah biaya penggunaan atau uang yang dihasilkan dari penggunaan layanan tertentu, seperti pengguna jasa transportasi Gojek. Dan yang kedua itu adalah dengan cara biaya perantara atau pendapatan yang dihasilkan dari layanan perantara antara dua pihak, yaitu adalah pengisian dompet elektronik atau GoPay yang dikenakan Rp1.000. Next. Sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen atau Management Information System atau MIS, yang merupakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari data dalam operasi bisnis yang akan menyajikan informasi detail untuk efisiensi operasional. Pada Gojek, laporan data, monitoring layanan, dan customer relationship management adalah bentuk sistem informasi pada Gojek untuk mendapatkan data statistik, data transaksi user, maupun kinerja driver atau layanan lainnya. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS, yang merupakan sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen, yang akan mendukung pihak manajemen memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Gojek menggunakan DSS untuk memusatkan atau mengekspansi usaha, penentuan atau merekrut driver, serta pengembangan layanan lain. Yang ketiga ada sistem informasi eksklusif atau Executive Information Systems atau EIS, yang merupakan sistem informasi yang digunakan untuk kebutuhan informasi manajemen eksekutif yang akan menyajikan akses tentang informasi selektif untuk menjalankan strategi perusahaan. Lalu memberikan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik dalam sistem informasi. Pada EIS, eksekutif Gojek akan memanfaatkan EIS untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan, seperti penawaran saham perdana agar potensi pertumbuhan yang lebih cepat, menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, serta menganalisa kompetitor dan membuat kebijaksanaan untuk bersaing. Oke, lalu selanjutnya ada sistem informasi untuk operasi bisnis. Nah, sistem informasi untuk operasi bisnis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi. Pada sistem ini, mereka akan menyimpan dan memproses data-data hasil transaksi bisnis. Misalkan, kalau misalkan di Gojek itu sendiri, terdapat data hasil penjualan, ataupun pemasukan, atau enggak kalkulasi biaya perjalanan. Lalu selanjutnya ada sistem pengendalian proses. Di sini mereka berfungsi untuk meningkatkan proses kegiatan bisnis mereka agar tetap berada pada jalurnya. Nah, setiap proses kegiatan bisnis mereka ini tercatat pada suatu SOP, di mana mereka ini harus mengikuti SOP-SOP yang ada, yang telah diterapkan pada saat awal. Misalkan seperti bagaimana sih kita ingin memesan layanan Gojek ataupun GoFood. Lalu yang ketiga ada sistem kolaborasi perusahaan. Sistem kolaborasi perusahaan ini berfungsi untuk meningkatkan proses kolaborasi, komunikasi, ataupun koordinasi perusahaan itu sendiri. Misalkan pada Gojek ini sendiri, mereka memberikan informasi tentang driver kepada customer untuk memberikan kenyamanan bagi customer itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari presentasi ini adalah proses bisnis Gojek termasuk dalam e-procurement, di mana proses pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. E-procurement ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan swasta yang juga menggunakan proses ini sebagai bagian dari pengadaan barang atau jasa mereka. Karena e-procurement dianggap lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga. Sehingga sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membaca.